Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik, Pagi Ibu. baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah kabarnya pada baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Eh, Doa Ibu yang pimpin. Doa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab tentang berkarya seni dari bahan daur ulang. Materi ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada sampah rumah tangga, yang kedua daur ulang sampah, dan yang terakhir karya seni dari bahan daur ulang. Apa sih sampah rumah tangga? Sebelumnya kalian udah ada yang pernah dengar belum sampah rumah tangga itu apa? Sudah, Bu. Apa itu Ayla sampah rumah tangga? Menurut saya, sampah rumah tangga itu sampah yang dihasilkan dari dapur gitu, Bu. Kayak misalkan sisa makanan kita dan lain-lain. Ya, benar sekali. Jadi, sampah rumah tangga itu adalah segala sesuatu yang habis nilai pakainya, nilai gunanya, yang dapat yang dimanfaatkan oleh kegiatan yang ada di dalam rumah. Benar Kak, benar banget yang dibilang sama Ayla tadi. Jadi, sampah rumah tangga ini tuh eh, contohnya tuh kayak ibu kalian misalkan mau masak, tuh sampahnya tuh ada dedaunan yang sayuran, terus membersihkan baju, ada sampah-sampah plastik dan sebagainya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sampah rumah tangga. Yang pertama itu sampah organik. Sampah organik ini aneka sampah yang bisa diuraikan secara alami oleh lingkungan hidup karena berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya tuh kayak sampah buah, terus bangkai hewan, terus sisa daging, pokoknya sisa-sisa makanan seperti itu. Terus yang kedua ada sampah anorganik. Jadi jenis sampah anorganik ini sampah yang sulit diuraikan sehingga butuh waktu yang lama. Bahkan ada beberapa sampah anorganik itu yang sama sekali nggak bisa terurai. Contohnya itu botol plastik, botol sampo, pokoknya segala jenis plastik itu sampah yang sulit terurai. Terus yang terakhir itu sampah B3. Sampah B3 itu sampah-sampah dari bahan kimia berbahaya dan beracun. Jadi sampah B3 ini tidak boleh dibuang secara sembarangan. Contohnya itu kayak misalkan botol-botol bekas kimia yang kayak gitu-gitu. Terus popok bayi itu tuh nggak boleh dibuang sembarangan ya. Eh, Apa sih daur ulang itu? Ada yang tahu nggak daur ulang itu apa? Oke, karena belum ada yang tahu daur ulang itu apa, daur ulang sampah adalah proses mengubah limbah menjadi produk baru untuk mengurangi penggunaan bahan mentah, mengurangi energi dan pencemaran. Jadi manfaat dari daur ulang ini tuh untuk mengurangi polusi, membuat lingkungan yang baik, membuat lingkungan yang menjadi lebih bersih dan sehat. Terus proses daur ulang ini dibagi menjadi tiga prinsip, ada redash, reuse, dan recycle. Jadi redash ini mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Karya seni dari bahan daur ulang itu ada contohnya, ada seperti patung dari barang bekas, seperti patung hewan dan manusia. Terus yang kedua ada mozaik dari pecahan kaca, misalnya mozaik dinding, mozaik meja. Terus yang ketiga ada lukisan dari kertas, misalnya kolase gitu.
Terus yang keempat, kerajinan dari botol plastik yang bisa dibuat seperti lampu hias dan vas bunga. Di sini ibu akan menampilkan video eh, daur ulang yang bisa kalian contoh. Disimak baik-baik ya anak-anak. Cara sederhana, botol bekas manfaat, bonus tampilan yang super estetik. Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan menggunakan plaster biar permukaannya rata. Setelah itu dibalut menggunakan talian. Bisa dimulai dari bawah ke atas dan setelah selesai untuk menutup potongan talinya, kalian bisa siapkan pita satin bentuk seperti ini. Lalu tutupkan tepat pada potongan tali. Aku juga tambahkan manis-manis. Di sini kalian bisa siapkan tiga ukuran. Lanjut untuk alasnya, kalian bisa siapkan kardus diameter 16 cm. Lalu permukaannya bisa ditutup menggunakan pita satin ataupun tali kantung, termasuk bagian pinggirnya. Nah, kalau udah, sekarang kalian bisa mulai tempelkan botolnya. Dan ini dia hasil akhirnya. Semoga suka. Jangan jadi dari video ini tuh bahan-bahan yang kalian butuhin buat membuat kerajinan seperti ini tuh tempat pensil yang bisa kalian taruh di meja belajar kalian. Yang dibutuhin itu tuh ada botol bekas, terus ada kardus, ada tali eh, tali katun, ada lem tembak, ada pita, dan manik-manik. Jadi, ibu menugaskan kalian untuk membuat kerajinan dari bahan daur ulang apa saja. Eh, kalau misalkan kalian mau yang lebih gampang tuh ada sampah plastik, itu kalian bisa bikin dari sampah dari plastik sampah itu tuh bisa dibikin jadi bunga seperti itu. Ibu menugaskan kalian seperti itu ya, minggu depan dikumpulkan. Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Kalau misalkan kalian menyimak dengan baik penjelasan ibu tadi, kalian pasti bisa menjawab. Daur ulang adalah siapa yang bisa menjawab, bisa menyalakan fitur resennya ya. Ayo yang bisa menjawab. Oke, pada memperhatikan nih sepertinya. Boleh, Kaila Rahma Anjani. Yang B, Bu, pengelolaan kembali barang bekas menjadi baru. Betul. Berarti Anjani memperhatikan dengan baik ya materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, Ibu akan punya satu pertanyaan lagi. Pokoknya yang bisa menjawab ini dengan baik, Ibu akan menambahkan nilai plus ya buat kalian. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Khairunisa. Boleh menjawab, Ayla? Yang A bukan Bu, reduce, reuse, dan recycle. Betul. Coba Ayla jelasin reduce itu apa, reuse itu apa, dan recycle apa? Kalau reduce itu dipilah kembali ya Bu. Kalau reuse itu dipakai kembali dan recycle itu di Menggunakan kembali. Iya, betul, Bu Ayla. itu digunakan kembali. Oke, karena waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, jadi Ibu menutup pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya ya, anak-anak. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Sama-sama. Bu.